Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Puluhan fraksi korup berguguran karena Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas, teman-teman. Di baru setengah tahun kepemimpinannya sudah banyak kasus-kasus besar yang terpecahkan dan mulai terkorek, teman-teman. Bisa kita lihat, teman-teman, ada kasus Timah, kasus Pertamina, kasus Jiwasraya. Kasus ini korupsi-korupsi yang mungkin teman-teman sebelumnya tidak bisa dipecahkan seperti kasus Hasto Kristianto juga dibedah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kerugian negara yang memang sangat fantastis itu kita berharap bisa dikembalikan dengan RUU perampasan aset. Selain itu teman-teman, di sini Pak Prabowo rupanya tak main-main, beberapa fraksi-fraksi di DPR, di pemerintahan yang memang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis dan juga ini dilakukan oleh partai, bukan lagi individu, mulai ditarget oleh Presiden Prabowo Subianto. Isunya teman-teman, isunya bisa jadi kalau partai memang sengaja melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai partai di pemilu, di pilkada, mungkin pilkada seperti yang kemarin 2024, bisa saja partai itu dibubarkan kalau misalnya ketumnya memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan semua jajarannya juga mengetahui korupsi tersebut. Informasi selengkapnya teman-teman terkait ancaman-ancaman dan kinerja Presiden Prabowo Subianto sudah kita rangkum, di mana di sini cukup menggemparkan juga korupsi yang mungkin kita tidak tahu seperti ini. Korupsi oplosan Pertamax yang dilakukan sejak 2018 hingga 2024 dan merugikan negara hingga 1.000 triliun juga berhasil oleh Pak Prabowo diungkap. Melalui Kejagung kita bisa melihat puluhan ini anggota pejabat-pejabat kita yang melakukan tindak pidana korupsi bisa ditangkap dan juga diadili. Tentu teman-teman, kita terus berharap ini Pak Prabowo segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan kalau misalnya ada anggota DPR yang menolak teman-teman, yang menghalangi pengesahan RUU perampasan aset, apakah Anda setuju orang-orang seperti itu kita pecat saja dari dewan? Karena ya kita nggak perlu anggota dewan yang malah menghalangi tindak ini pemberantasan korupsi atau malah mendukung korupsi tersebut. Kita tidak butuh anggota dewan seperti itu, dan saya yakin Anda semua juga setuju dengan statement saya barusan. Oke, kita balik lagi teman-teman, kita bakal tengok ini kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, dan fraksi mana sih yang mendapatkan ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto, fraksi paling juara korupsi di Indonesia yang memang sudah ditargetkan bakal segera dilenyapkan, dan para anggota DPR-nya yang mungkin jumlahnya 103 orang itu bakal segera berguguran satu persatu. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menangkap puluhan tersangka korupsi dalam kurun waktu 10 hari awal masa pemerintahannya. Tak kurang dari 28 tersangka ditangkap, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 3,1 triliun rupiah. Sejumlah kasus korupsi tersebut diantaranya menjerat satu orang dari PT AP sebagai tersangka dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada periode 2021-2022. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Kasus besar lainnya melibatkan PT Antap Indonesia dengan 6 orang tersangka terkait produk ilegal logam mulia merek LM Antap dengan total 109 ton. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan seluruh tersangka telah ditahan. Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI senilai 122 miliar rupiah. Seorang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian 12 tersangka korupsi tol Padang Pekanbaru yang merugikan negara 27 miliar rupiah. Ada pula penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjarit OTT dalam kasus dugaan suap pembebasan Ronald Tan. Selain 3 hakim, pengacara Lisa Rahmat dan mantan penjabat Mahkamah Agung Zarofrikar juga turut menjadi tersangka.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan TL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016 yang menyebabkan kerugian hingga 400 miliar rupiah. Kasus korupsi yang diungkap tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga aparat desa, kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah, Kecamatan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. Ini kan udah berkali-kali ngomong, bahkan di tulisannya sendiri yang 200 lebih 4 halaman itu, yang mengenai strategi 2045 menuju Indonesia Emas itu bahkan kalau kita mau membaca itu lebih hampir 18 kali dia menyebut anti korupsi, itu sebenarnya perintah gitu. Nah sekarang dari 3 penegak hukum yang bisa menafsirkan perintah Pak Prabowo ini siapa? Oke, kita katakan beberapa case belakangan itu mungkin penyelidikannya mulai yang lalu. Tapi kan kita juga paham penyelidikan bertahun-tahun pun selalu tidak jalan kalau tidak ada yang menginspirasi. Nah oleh sebab itu inspirasinya udah jelas, statementnya udah jelas, hampir di setiap tempat menyatakan ada kerugian. Bahkan kalau di paper yang 200 halaman itu ada angka 80% penyimpangan dan seterusnya. Dia detail-detail itu paham. Jadi kita menghargai presiden ini paham detail-detail itu. Jadi sekali lagi tinggal bagaimana kita, masyarakat juga gitu. Jadi saya malah agak masuk ke lebih detail. Umpamanya kalau besok umur 17 tahun, anaknya saya mau bikin SIM, begitu mulai diminta uang masih boleh ngomong, Pak Presiden nggak bilang boleh loh. Sejak awal menjabat presiden, Prabowo kerap menekankan komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo pun mengatakan akan memberikan sistem pengawasan yang ketat untuk memberantas korupsi. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen menegakkan hukum dengan tegas. Kebetulan saya mendengar langsung dari beliau di Kartanegara pada tahun 2019 ketika saat itu kami mendampingi beliau di MK, baik sebelum putusan MK maupun setelah putusan MK. Beliau gregetan sekali dengan korupsi. Cuma saya agak sedikit kaget di susunan kabinet sekarang. Di ring satu beliau itu adalah orang-orang yang selama ini kita tahu bermasalah. Muncul namanya, bahkan orang-orang menganggap kok jadi sandera politik. Kalau tidak bergabung dengan bla bla bla, maka dia akan jadi kasusnya. Sebagian publik mengapresiasi langkah pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo, meski ada pula kritik soal sandera politik dan tebang pilih. Ini yang menjadi heran saya adalah kasus Tom Lembong. Justru agak heran saya, walaupun kita dukung penegakan hukum pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, cuma dalam kasus Tom Lembong ini, menurut hemat saya, untuk peraturan yang sama, keadaan yang sama, dan perlakuan yang sama oleh para menteri terhadap sebuah kebijakan, maka penegakan hukumnya tidak boleh beda-beda. Kalau Tom Lembong ini bermasalah, maka harus dipermasalahkan juga penerus Tom Lembong atau sebelum Tom Lembong. Tentunya dengan syarat hukumnya sama, aturannya sama, kondisi yang ada sama. Nah, sehingga kita tidak boleh terjebak. Pak Prabowo harus menjaga diri. Jangan sampai terjebak seperti kritik kita selama ini, Pak Saud Sitomorang, semua mengkritisi orang, ada yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau saya mengatakan tajam ke kiri, tumpul ke kanan. Tapi apakah beliau sekarang dalam keadaan tersandera juga, itu yang agak-agak saya heran dengan penyusunan kabinet sekarang. Berantas korupsi di Indonesia memang tak semudah membalik telapak tangan. Jadi memang ada banyak yang harus diselesaikan mulai di periode ini. With all due respect, Mr. Presiden, pedang pemberantasan korupsinya udah dipegang oleh Presiden. Dan ini lebih gampang.
pidana Saudara, korupsi peringatan bisa tegas ditangkap dan Presiden juga terpilih diadili. Prabowo Subianto Tentu teman-teman agar kita kader terus partai berharap yang ini Pak ditunjuk Prabowo menjadi segera menteri mengesahkan tidak RUU mencari perampasan keuntungan aset. pribadi Dan dari kalau APBN misalnya dan ada anggota APBD, DPR memantik yang reaksi menolak positif teman-teman, publik. yang menghalangi Kebukaan pengesahan Prabowo RUU menjelang perampasan aset, pengumuman nama apakah menterinya Anda dinilai setuju sebagai cara orang-orang baru seperti yang itu patut kita dicontoh pecat saja untuk dari memulai dewan? pemerintahan Karena baru ya yang kita nggak berkomitmen perlu, tidak kita mencuri nggak uang perlu negara. anggota Namun dewan yang seberapa malah ampuh menghalangi peringatan Prabowo ini tindak bagi ini calon para pemberantasan korupsi pembantunya atau kelak? malah mendukung Inilah korupsi catatan tersebut. Kompas TV. Kita tidak butuh Prabowo anggota dewan ancam seperti itu. menteri, Dan saya yakin jangan Anda curi semua juga APBN. setuju dengan statement saya barusan. Oke, kita balik lagi teman-teman. Kita bakal tengok ini kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, dan fraksi mana sih yang mendapatkan ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto, fraksi paling juara korupsi di Indonesia yang memang sudah ditargetkan bakal segera dilenyapkan, dan para anggota DPR-nya yang mungkin jumlahnya 103 orang itu bakal segera berguguran satu persatu. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Tegas dan keras untuk para calon pembantunya kelak di ruang publik. Peringatan keras Prabowo ini bisa dipahami sebagai warning di masa proses pemanggilan calon-calon menteri di kabinetnya, yang menurut rencana finalisasi proses pemanggilan calon menteri hari Minggu ini. Proses pemanggilannya ini masih, pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final, kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Tak hanya soal nama, jumlah kursi yang uang, diperoleh teman. parpol-parpol koalisi Prabowo Uang pun semua. turut menjadi sorotan. Seperti isu Partai Demokrat yang mendapat jatah 4 hingga 5 kursi menteri, serta 2 wakil menteri. Salah satu kandidatnya adalah AHY yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kami belum tahu persis, ya. Kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu, karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan kabinet, portfolio dan peran di pemerintahan 5 tahun ke depan ini, semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Selain Demokrat, Partai Golkar juga santer mendapat 7 kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir hanya bisa berucap Alhamdulillah jika itu benar. Nah, saya cuma bisa bilang alhamdulillah kalau begitu. Saya sebagai kader Golkar sih ya berharap dan berdoa semoga partai kami bisa mendapatkan dan memberikan kontribusi yang cukup baik. Pak Prabowo! Mengantisipasi agar menteri-menterinya kelak yang berasal dari parpol tak main-main dengan uang dari APBN dan APBD. Prabowo pun mengingatkan agar kebutuhan keuangan partai politik lebih baik mencarinya dengan cara yang halal, sehingga uang APBN bisa untuk mendanai berbagai kebutuhan utama bangsa. Setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan, kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita. Naikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan. Mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Peringatan keras di forum terbuka menurut ICW masih perlu pembuktian dalam tata kelola di lapangan. ICW juga menekankan bantuan dana kepada partai politik harus diperhatikan agar parpol tak lagi mencari bantuan dari pengusaha hitam. Kalau bicara soal statement kan itu sebenarnya lebih kepada komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan publik. Ya betul bahwa itu kita anggap sementara ini punya komitmen, tapi itu harus diuji dalam tataran praktik nanti bagaimana kebijakan, program yang harus dilakukan. Menurut saya yang paling penting adalah bicara soal partai politik. Ya, parpolnya. Yang belum disinggung adalah bagaimana meningkatkan bantuan kepada partai politik. Nah, kalau kemudian APBN kita dari sumber-sumber revenue tadi bisa diperkuat APBN kita, saya yakin nanti partai-partai politik ini bisa meminimalisir mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha hitam gitu. Yang ujung-ujungnya sebenarnya
pada akhirnya tadi minta izin kuasa pertambangan, kuasa untuk melakukan illegal logging dan lain-lain. Pilihan politik Prabowo yang merangkul lawan politiknya di saat Pilpres membuahkan konsekuensi terbentuknya koalisi gemuk. Maka ketegasan dan buka-bukaan Prabowo kepada calon pembantunya di kabinet agar tak main-main dengan uang negara patut didukung. Meski begitu, ucapan tegas tak akan berarti bila tanpa pembuktian. Tim Liputan Kompas TV. Bukan tanpa sebab Prabowo berani tegas soal penggunaan uang dari APBN dan APBD. Faktor gemuknya koalisi menjadi tantangan bagi Prabowo untuk mengorektasi kebijakannya secara tepat kepada perwakilan 13 parpol di kabinetnya kelak. Dan saudara, ada pun 13 parpol yang sudah resmi menyatakan dukungannya pada pemerintahan Prabowo, yakni 9 anggota asli KIN, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima. Koalisi pun bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, P3, Perindo, dan Nasdem. Dan saudara, dalam perjalanan 2 periode di pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 6 menteri yang terlibat korupsi. Di periode kedua pemerintahannya ada 6 menteri kabinet Jokowi yang divonis kasus korupsi, yakni Mentan Syahrul Yassin Limpo, lalu mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Mensos Juliari Batubara dan juga Idrus Marham, lalu mantan Menpora Imam Nahrawi dan mantan anak buah Prabowo yakni Edi Prabowo yang kala itu menjabat Menteri KKP. Menyadari kabinet yang akan dibentuknya kelak akan sangat besar dengan banyak titipan orang-orang parpol, Prabowo pun memasang kuda-kuda sedari awal untuk mencegah menterinya korup. Prabowo yang tinggal sepekan membuatnya harus bersikap tegas terhadap calon menterinya soal penggunaan uang negara melalui APBN. Peringatan yang disampaikan di ruang publik itu bisa dinilai sebagai bentuk komunikasi politik Prabowo untuk mendapat dukungan khalayak luas. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok. Ini salah satu informasi yang kita kumpulkan. Yang pertama itu dari TV One dan juga dari Kompas, di mana ini menceritakan terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan tindak pidana, untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kita tahu teman-teman di DPR, baik itu di kementerian juga, di lembaga pemerintah, mungkin masih banyak juga para tikus-tikus berdasi yang masih berkeliaran bebas. Dan saya rasa di era Presiden Prabowo Subianto itu memang mustahil untuk bisa diselesaikan 100%, tapi mudah-mudahan mungkin 10, 20, 30%-nya bisa diselesaikan. Karena kita tahu permasalahan Indonesia itu sudah sangat akut. Dan ini bukan tanggung jawab Pak Prabowo saja, tapi tanggung jawab kita semua untuk bisa melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat teman-teman di DPR sejak tahun 2003 hingga 2024 sudah lebih dari 76 kasus anggota DPR yang terjerat korupsi, dan ini menandakan bahwa memang korupsi itu setiap tahun, setiap periode terus terjadi, dan kita perlu hati-hati teman-teman. Karena kalau misalnya korupsi ini terus berlanjut bisa saja membawa dampak buruk pada ekonomi di Indonesia. Salah satunya kita lihat kemarin IHSG ini moncrot teman-teman. Ya turun drastis hingga 7%. Salah satunya dikarenakan para investor itu ragu berinvestasi di Indonesia yang pajaknya tinggi, aturannya sulit, sudah mendirikan pabrik
dipungut lagi, dipungli oleh ini mungkin mohon maaf ya ormas-ormas ilegal yang minta THR kemarin sudah sangat banyak juga sudah sangat viral. Jadi ya daripada pusing investasi di Indonesia yang mending investasi di tempat lain. Ya mungkin di Thailand, mungkin di Vietnam yang jelas teman-teman kita juga kalah, kita akui kita kalah di sini. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa membenahi permasalahan ini dan Indonesia yang bercita-cita jadi negara maju di 2040 bisa tercapai. Mungkin itu ya informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.